Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Sukma. Dalam materi hari ini kita membahas tentang lebih mendekatkan diri dengan sholat sunnah. Nah, jadi minggu ini kakak ingin menjelaskan tentang materi macam-macam sholat sunnah, yaitu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah individu, dan sholat sunnah keduanya. Nah, maka dari itu kalian simak baik-baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Jadi simak baik-baik ya. Sholat merupakan ibadah wajib umat manusia. Ibadah sholat ini bahkan diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang sakit. Sholat yang merupakan rukun Islam setelah syahadat tentu adalah hal yang sangat penting untuk ditegakkan setiap umatnya agar agama Islam tetap berdiri di permukaan bumi. Selain ibadah wajib sholat yang berjumlah 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, terdapat deretan ibadah sholat sunat yang bisa kita kerjakan. Nah, kita kerjakan itu untuk memetik pahala lebih, atau bahkan dikerjakan sesuai momen dan kebutuhan kalian. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melakukan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal ini, sholat sunnah, Rasulullah memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun munfarid. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Tentunya kalian sering melaksanakannya. Misalkan pada saat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha. Nah, kalian tentu tidak pernah melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha secara munfarid atau sendirian kan? Nah, kedua sholat ini pasti dilaksanakan secara berjamaah. Secara lebih rinci, kakak ingin menyebutkan macam-macam sholat apa saja sholat sunat yang berjamaah. Nah, jadi ada sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri dikerjakan pada 1 Syawal yang hukumnya sunnah muakkad. Ingat, sholat Idul Fitri dilaksanakan 1 Syawal dan hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua, sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau yang sering kita sebut hari raya kurban. Nah, di sini hukum mengerjakan sholat tersebut adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yang ketiga, sholat kusyuk. Nah, sholat kusyuk terbagi kepada 2. Ada kusyuk syamsi dan ada kusyuk komari. Sholat kusyuk syamsi yaitu sholat gerhana matahari yang dilaksanakan pada gerhana matahari. Nah, atau dia dilaksanakan pada timbulnya gerhana matahari. Nah, yang ketiga sholat kusyuk komari yaitu gerhana bulan yang dilaksanakan pada gerhana bulan juga. Dan yang terakhir ada sholat istisqa. Nah, yang sering kita kerjakan berjamaah yaitu sholat meminta hujan. Nah, jadi di sini kakak telah menjelaskan sholat-sholat sunnah yang berjamaah. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua tentang sholat munfarid. Sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu ataupun sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid ada 3. Ingat, ada 3. Pertama, sholat rawatib. Kedua, sholat tahiyatul masjid. Dan ketiga, sholat istikharah. Sholat rawatib berasal dari kata ratibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib ada sholat sunnah yang dilaksanakan yang menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Ditinjau dari segi hukumnya,
Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu rawatib muakkadah dan rawatib ghairu muakkadah. Pertama, rawatib muakkadah, sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkadah yaitu sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kedua, sholat rawatib ghairu muakkadah, sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat rawatib ghairu muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah tadi, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum. Adapun tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. Pertama, niat menurut waktunya. Kan kakak tadi telah menjelaskan sholat rawatib dan waktunya. Yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan ataupun iqomah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib dilaksanakan secara munfarid ataupun sendiri. Keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan. Keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak sanggup berdiri, maka duduk. Jika tidak sanggup duduk, maka berbaring. Ketujuh, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu tetapi tetap menghadap kiblat. Jadi sering kita lihat atau kita jumpai di masjid-masjid, bila dia mengerjakan sholat sunnah, dia akan berpindah ke tempat yang lainnya untuk melaksanakan sholat fardu, atau ketika dia telah melaksanakan sholat fardu, dia akan berpindah lagi untuk mengerjakan sholat sunnah. Nah, contoh tata cara melaksanakan sholat rawatib qobliyah zuhur. Pertama, berniat sholat rawatib qobliyah zuhur yang berbunyi usolli sunnatan qobliyatan zuhri rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya sengaja saya niat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sholat 2 rakaat tata cara sholat pada umumnya. Dan keempat, salam. Tadi kita telah membahas sholat berjamaah, dan kedua sholat munfarid ataupun sendirian, dan macam-macam sholat munfarid tadi. Pertama ada rawatib, dan kedua kita membahas tentang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat kita hendak ke masjid, disunahkan untuk mendahului kaki kanan untuk berdoa. Allahumma firli zunubi waftahli abwabar rahmatik. Nah, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah pintu rahmat untukku. Jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaknya sebelum kita mengerjakan sholat 2 rakaat, adapun tata caranya sebagai berikut. Pertama, berniat sholat tahiyatul masjid. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Bunyi niatnya kalau diucapkan sebagai berikut: usolli sunatan tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Kedua, setelah berniat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Cukup mudah bukan? Nah, saat kalian untuk berlatih mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, sholat tahiyatul masjid ini merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang tidak sulit untuk dilaksanakan. Maka dari itu kita membiasakan diri untuk sholat tahiyatul masjid sebelum kita melakukan sholat, untuk menghargai atau adab dalam masjid. Yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan. Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya kalau istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tetapi masih ragu dalam menentukan pilihannya. Sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah kegiatan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat mulai pertengahan malam. Nah, atau di sepertiga malam. Sepertiga malam. Sebagaimana waktu sholat tahajud, sholat istikharah dikerjakan sebagaimana sholat biasa, dan setelah selesai sholat dianjurkan dengan membaca doa.
sebagai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Adapun tata cara melakukan sholat istikharah sebagai berikut. Pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Kedua, melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat, yaitu niatnya usolli sunatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah ta'ala. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Kafirun, bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, ataupun 10 kali. Keempat, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan surah Al-Ikhlas lebih dari 1 kali, yaitu 3, 7, ataupun 10 kali. Yang kelima, setelah selesai sholat 2 rakaat, sholat yang tadi dilanjutkan dengan membaca doa, yaitu doa istikharah. Yang ketiga, kita membahas sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid. Beberapa sholat sunnah berikut ini boleh dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara munfarid, yaitu individu. Adapun sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah yang pertama, sholat sunnah tarawih, yang kedua sholat sunnah witir, yang ketiga sholat sunnah duha. Kakak ingin menjelaskan sholat sunnah tarawih dulu. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan, bulan apa? Ramadan. Nah ya, bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, ataupun 36 rakaat. Kita tinggal memilih jumlah rakaat yang mana yang mau kita kerjakan atau yang mampu kita kerjakan. Perbedaan jumlah bilangan rakaat ini tidak perlu dipermasalahkan ataupun tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan sholat sunnah tersebut dengan khusyuk. Ketika hendak melaksanakan sholat tarawih diawali dengan niat sholat harus diawali dengan ikhlas. Jika diucapkan bunyi niatnya seperti berikut: usolli sunnatan tarawih rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah ta'ala. Kedua, sholat witir. Nah, sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad dengan sholat-sholat yang lainnya juga. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar atau sholat subuh. Ketika hendak melaksanakan sholat witir, maka mulailah dengan niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan bunyi niat yang 2 rakaat tersebut adalah usolli sunnatan witri rakaataini lillahi ta'ala, saya berniat sholat witir 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nah, jika diucapkan bunyi niat untuk yang 1 rakaat nih, usolli sunnatan rakaata wil witri lillahi ta'ala, saya berniat sholat 1 rakaat witir karena Allah ta'ala. Sholat duha atau yang sering disebut dengan sholat awwabin duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaiki sekitar 1 tombak, sekitar pukul 7, ataupun matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Tata cara pelaksanaannya tidaklah sulit, sama dengan cara melaksanakan sholat biasa atau sholat pada umumnya. Jika kalian hendak melaksanakannya, ingat, yaitu mulailah dengan niat yang tulus di dalam hati, yaitu dengan bunyi niat usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nah, yang selanjutnya itu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail, sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana bunyi firman-Nya yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagian suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra
ayat 79. Sholat tasbih, nah ini adalah sholat sunnah yang terakhir yang akan kakak jelaskan, yaitu sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah sholat yang khusus, yaitu membaca tasbih sebanyak 300 kali. Nah, yaitu memasuki pembahasan kita yang terakhir, yaitu hikmah melaksanakan sholat sunnah. Nah, yaitu pertama, hikmahnya adalah menambah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita ataupun sholat fardu kita. Nah, yang bolong-bolong tuh sholatnya juhur asar maghrib isya subuh. Nah, jadi itu melengkapi atau menutupi daripada sholat kita tersebut. Tapi alangkah baiknya kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu dan kita mengerjakan sholat sunnah supaya lebih afdal. Ketiga, menambahkan amalan-amalan kebajikan dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menjadikan waktu kita lebih produktif setiap saat. Kelima, akan tinggal bertetangga dengan Rasulullah karena kita cinta terhadap sunnah-sunnahnya, maka kita akan bertemu dengan Rasulullah. Amin. Karena memperlancar berbagai rezeki kita. Ketujuh, lewat sholat Allah akan menjadikan tubuh kita sehat dikarenakan kita banyak bergerak. Nah, ini adalah di akhir pembelajaran kita hari ini. Kakak sebelum itu ingin menjelaskan tugas kalian buat besok. Tugasnya adalah yaitu meringkas, meresum ataupun mereview daripada materi kita hari ini yang sudah kakak jelaskan, yaitu yang mencakup penilaiannya mencakup tentang apa itu pengertian sholat sunnah. Yang kedua, apa-apa saja sholat sunnah tersebut, yaitu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid ataupun individu. Yang ketiga, sholat sunnah berjamaah ataupun individu. Nah, itu yang diresum. Yang ketiga, yaitu bagaimana tata cara sholatnya. Apabila kalian menambahkan bagaimana tata cara sholatnya, maka nilai kalian insya Allah akan bagus. Yang keempat, menyampaikan tentang hikmah-hikmahnya. Jadi setiap poin yang kakak sampaikan itu akan menjadi penilaian. Jika kalian hanya mencantumkan, misalkan kakak sudah membahas tentang 4 materi, yaitu tentang apa pengertian sunnah, yaitu tata cara melaksanakannya, yaitu hikmah, dan sholat sunnah tadi terbagi kepada beberapa macam. Nah, itu yang harus kalian kerjakan, yaitu mengerjakannya bisa di buku tulis, ditulis tangan, lalu kirim via WhatsApp. Nanti kakak kirim nomor kakak, jadi kalian bisa langsung mengirim ke WA kakak. Nah, jadi sampai sini materi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa langsung kita bahas di Google Classroom. Nah, jadi salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.